Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik. Saya dari kelas 1 absen yang kelima. Di sini saya sedang berada di Museum Sumpah Pemuda, tepatnya di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Di sini saya akan membacakan pidato dari Presiden Soekarno. Ini arti 1948. Ide negara kesatuan, ide tanah air yang satu, ide bangsa yang satu, ide bahasa persatuan. Ide itu pada tanggal 28 Oktober 1928 masuk dalam dadanya pemuda. Saudara-saudara mengetahui bahwa saya selalu mengundang pemuda. Saya selalu berkata kepada pemuda bahwa nasib tanah air dan bangsa adalah dalam tanganmu. Chandra hari kemudian adalah candramu, surya hari kemudian adalah suryamu. Jikalau sesuatu ide sudah memasuki dadanya pemuda-pemuda, ide yang demikian itu tidak bisa mati. Ide yang demikian itu lantas terpikul oleh idealisme dan romantik yang mulia dan seindah-indahnya. Sumpah Pemuda pada hakikatnya adalah ajakan kembali kepada kepribadian sendiri. Sumpah Pemuda adalah kembali kepada own identity di segala makna. Maka oleh karena itu, jikalau kita pada ini malam-malam saudara-saudara mengadakan perayaan kepribadian kita sendiri, hanya bangsa yang demikian itulah bisa tetap berdiri di dalam geloranya zaman. Pidato Presiden Soekarno pada peringatan ke-30 Hari Sumpah Pemuda tahun 1958. Nah, di sini saya akan menjelaskan timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Berdirinya berhitung pada tanggal 20 Mei 1908. Berlanjut 1912 berdirinya Independence Party. Nah, lanjut berdirinya Tricolor pada 7 Maret 1915. Berlanjut 1917 berdirinya Jog Sumatera Bond pada tanggal 9 Desember 1917. Nah, pada tahun 1925 Indonesia secara digital diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tanggal 11 Januari 1927. Pada tahun 1926 berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang dikenal dengan PPI September 1926. Berlanjut di 1927, Jog Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Desember 1927. Berlanjut 1928 Kongres Pemuda kedua 27 sampai 28 Oktober. Nah, di sini lagu Indonesia Raya pertama kali diperdagangkan oleh WR Soekarno. Nah, lanjut 1930 dibentuk Komisi Persiapan Badan Persatuan Panduan Masyarakat. Setelah Indonesia Muda terbentuk didirikan Panduan Bahasa Indonesia atau dikenal dengan PAID. Berlanjut pada tahun 1931 Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada tanggal 28 Desember 1910 sampai 2 Januari 1921. Berlanjut pada tahun 1944 Radio Indonesia Raya diubah untuk kepentingan propaganda dari Jepang. Nah, berlanjut pada tahun 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Lagu Indonesia Raya memiliki kebenaran negara merah. Pada sidang pleno itu, PKI Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah atau tanah air dari Pakistan sebagai implementasi Sumpah Pemuda. Lanjut yang terakhir ada di 1999 Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai Hari Nasional Bukan Hari. Sini saya akan membacakan sedikit quotes dari tokoh kebangkitan nasional. Isi quotesnya yaitu dengan bekerja sebagai redaktur koran, saya bisa menggerakkan
berasaskan organisasi pergerakan nasional. Nah, di sini ada Jogjawa. Jogjawa atau sebelumnya dikenal dengan nama Trikoro Darmo, didirikan oleh Satiman Porjo Sanjoyo Kadarman. Dan di sini juga ada Jong Sumatera Simbol. Jong Sumatera Simbol didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Belvedere, Batavia. Jong Bataksbon. Awalnya Jong Bataksbon tergabung dalam Jong Sumatera Bon. Namun karena terdapat perbedaan budaya, pada 1928 Jong Bataksbon memisahkan diri. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dari Jong Bataksbon, yaitu Sanusi Pane, tokoh Jong Bataksbon, dan Amir Sarifuddin, tokoh Jong Bataksbon ketika menempuh studi di Belanda. Selanjutnya ada pemuda kaum Betawi. Pemuda kaum Betawi berdiri pada 1927. Di sini kita berada di Museum Kebangkitan Nasional, tepatnya di jalan mana, Jack? Abdurrahman Saleh. Ya, di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 44 ya. Di sini saya sudah berada di Museum Kebangkitan Nasional, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh. Yang pertama itu ada ruang pengajar Stovia. Nah, ini isi di dalam ruang pengajar Stovia. Oke, kita lanjut ke ruang kedua. Di ruang kedua itu ada ruang Direktur Stovia. Di ruang ketiga ini ada ruang media belajar Stovia. Di sini ada terdapat peta Hindia Belanda ya guys ya di sini. Oke, kita ke ruang selanjutnya. Nah, di sini ada dokumentasi ruang sekolah dokter Jawa. Nah, ini juga ada beberapa dokumentasi. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan dokter Jawa. Yang kedua ini ada Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1859. Ini ada Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1851 dan ini pelajar Sekolah Dokter Jawa. Oke, jadi di sini saya sudah sampai di Museum Proklamasi, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Nah, di sini ada gambar Presiden dan Wakil Presiden kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya ada TNI masuk ke kota Yogyakarta. Nah, di sini ada perjanjian Romroyen. Selanjutnya ada penyambutan Jenderal Sudirman. Nah, di sini setelah bergerilya selama hampir 7 bulan pada tanggal 10 Juli 1949. Selanjutnya di sini ada pertemuan Presiden dengan Jenderal Sudirman. Nah, ini gambarnya Soekarno dengan Jenderal Sudirman. Selanjutnya ada pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat. Insinyur Soekarno sedang diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Adjo pada 17 September 1949 di Siti Hinggil, Yogyakarta. Nah, di sini ada jatuhnya bom atom di Hiroshima. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 14 Agustus 1945, tampak ledakan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Nah, ini gambarnya ya guys ya, kota Hiroshima. 1945 oleh Jepang
Di sini ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Mohatta. Badan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPKI ini diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan sendiri. Dan ini adalah tokoh-tokoh dari PPKI ya guys ya. Ada Mr. Abdul Abbas, Dr. Muhammad Amir, terus ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Raden Abdul Qadir dan lain-lain ya guys ya. Di sini juga ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk 1 Maret 1945 oleh Jepang dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Oke, di sini ada tokoh-tokoh dari BPUPKI ya guys ya. Oke, di sini ada Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan Ketua dari Raden Panji Suroso, ketua mudanya ya guys ya. Di sini juga ada suasana sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada bulan Mei 1945. Oke.